Ya, baik. Selamat malam, teman-teman. Ya, seperti yang sudah saya sampaikan via Sipen, hari ini kita akan bahas topik terkait dengan asuhan keperawatan jiwa pada ODIP ya, ODIP dan keluarganya. Kalau saya ngomongnya lebih banyak di settingan, di community setting ya, teman-teman. Ya, walaupun nanti akan ada saya kaitkan dengan clinical setting, karena teman-teman harus memahami apa porsi yang dilakukan oleh klien dan keluarganya ketika pos rawat ya, ketika pos rawat ngapain mereka di rumah, itu intinya ya. Perawatan di rumah sakit harus dilanjutkan dengan perawatan di rumah ya, walaupun perawat tidak bisa memantau 1 kali 24 jam secara shifting ya, paling tidak perawat menginformasikan kepada keluarganya apa yang harus keluarganya lakukan ketika klien sudah di rumah. Ya, itu yang mau saya tekankan. Karena masalah kesehatan pada ODIP tidak hanya secara fisik saja. Itu yang harus kita pahami bersama ya. Masalah fisik ada, kemudian psikis juga ada ya. Nah, sementara kalau kita flashback ke definisi sehat ya, menurut WHO, sehat itu nggak hanya secara fisik saja gitu ya, tapi bio, psiko, sosio, kultural, spiritual itu harus sehat yang memungkinkan dia untuk hidup produktif. Itu yang paling penting ya. Nah, pada pasien ODIP gitu ya, perlu kita menjaga karena ini seperti seperti circle, teman-teman. Ya. Masalah fisik bisa beresiko menimbulkan masalah psikis, demikian juga sebaliknya ya. Masalah psikis yang tidak di-maintain dengan baik, yang tidak ditreatment dengan baik, akan menyebabkan terjadinya masalah fisik. Itu seperti circle. Makanya biopsikososiokultural spiritual itu seperti circle. Kalau teman-teman mentreatment satu aspek, ya, treatment juga aspek yang lain, minimal, ya. Minimal kalau teman-teman menegakkan diagnosis, diagnosisnya itu diagnosis sehat. Artinya diagnosis yang tadi dia belum ada masalah psiko, supaya jangan ada masalah psiko, itu maksud saya. Ya, oke, saya coba share screen. PPT saya tidak terlalu banyak ya, tapi kita akan lebih banyak sharing. Saya tidak akan menjelaskan lagi terkait dengan apa itu HIV, penyebabnya apa, manifestasi klinisnya apa, tidak. Itu sudah teman-teman dapatkan di mata kuliah yang lain. Medikal bedah contohnya, gitu ya. Apalagi perawatan dasar contohnya, itu saya tidak akan jelaskan kembali gitu ya, karena seperti mengulang-ulang gitu ya. Ilmunya akan tetap sama ya, ilmunya akan tetap sama, sehingga yang saya bahas di sini adalah uh, kalau pasien ODIP ya dengan masalah kesehatannya ini, apa namanya, manifestasi klinisnya ini, apa yang harus saya intervensi dari sudut pandang atau dari aspek psikologisnya. Kita sekarang menyebutnya ODIP ya, bukan ODA. Dulu nyebutnya ODA, orang dengan HIV AIDS. Sekarang menyebutnya ODIP, orang dengan HIV. Kenapa? Karena HIV dan AIDS itu dua stage yang berbeda ya. Memang HIV itu kalau tidak ditreatment dengan baik akan menuju AIDS, tapi HIV belum tentu AIDS gitu ya. Makanya kita sebut ODIP, orang dengan HIV AIDS ya. Nah, masalah pada ODIP ya tidak hanya pada kliennya saja ya, pada pasiennya aja, tapi keluarganya berisiko mengalami masalah kesehatan kalau tidak dilakukan intervensi. Ya, makanya pengkajiannya itu harus secara komprehensif ya, secara menyeluruh, tidak hanya pada pasiennya saja tapi keluarganya. Uniknya asuhan keperawatan jiwa adalah yang kita treatment tidak hanya pasiennya saja tapi keluarganya. Bahkan kelompok ya, kelompok rentan atau kelompok berisiko. Ya, misalnya kelompok kaum kaum minoritas misalnya ya, itu kelompok-kelompok berisiko yang kita treatment juga gitu ya. Karena kalau kita tidak treatment, kita tidak lakukan intervensi ya, keperawatan komunitas misalnya,
mereka akan berisiko menularkan ke orang lain gitu ya. Jadi harus tetap kita intervensi. Itu uniknya ya. Kalau di clinical setting sudah pasti ya. Kalau clinical setting yang lebih banyak treatment pasti pasiennya. Itu udah pasti ya. Jarang sekali menyentuh keluarga. Jarang sekali. Ada tapi jarang. Ya sehingga keluarganya yang tadi tidak diintervensi dengan baik ya, tidak dilakukan intervensi ya. Ketika pulang ke rumah ada kebingungan, saya mesti ngapain ya? Kalau si anak saya penderita HIV ini jatuh terus luka, saya mesti ngapain ya? Itu ya. Makanya kita perlu menyentuh keluarganya untuk dilakukan intervensi keperawatan ya. Oke, saya slideshow. Ini people living with HIV ya, PLWH. Nah, ini 4 dari 10 orang gitu ya penderita HIV itu berisiko mengalami mental health illness ya dibandingkan dengan populasi umum, populasi pada umumnya gitu ya. Makanya itulah kenapa kita perlu melakukan intervensi pada penderita HIV gitu ya, karena lebih beresiko ya. Coba deh, apa yang faktor apa saja yang memperberat gitu ya, faktor apa saja yang meningkatkan risiko ya. Yang satu, yang pertama, yang utama adalah stigma ya, kurangnya dukungan sosial ya. Dukungan yang seperti apa gitu ya yang dimaksud? Dukungan yang dimaksud adalah minimal gini ya, dia sudah terdiagnosis HIV nih misalnya, sudah positif HIV dari hasil pemeriksaan laboratorium dan lain sebagainya. Minimal ya dia tidak mengalami semacam stigma ya, kata-kata dari yang diucapkan dari lingkungan sekitarnya ya, kemudian dia tidak dijauhi oleh keluarganya atau lingkungan sekitarnya, pertemanannya gitu ya. Nah, kalau itu sebaliknya, itulah yang akan berisiko menyebabkan terjadinya mental illness. Nah, memang mental illness itu tidak ujuk-ujuk langsung sakit mental, tidak ada stage-nya nanti. Ya, kalau teman-teman pernah dengar ya, ada yang bahasa begini, anger, denial, ya, bargaining, sampai dengan acceptance. Nah, sampai dia acceptance itu perlu proses tuh dari denial, dari anger ke denial aja, itu perlu proses beberapa waktu dan tiap-tiap orang berbeda. Nah, yang tidak mencapai acceptance ini yang apa namanya terjadi masalah gangguan mental ya. Oke. Kalau misalkan anger, kemudian denial, bargaining, terus acceptance, itu biasanya gampang di treatmentnya, ya, gampang di treatment karena dia sudah menerima, oh saya ini penderita HIV, saya harus uh, ART misalnya, ARP sorry ya, gitu ya. Kemudian nih, human immunodeficiency virus is a risk factor for nih adalah salah satu faktor resiko ya terjadinya gangguan kesehatan mental ya. Oke, stigma tadi nih HIV stigma ya. Artinya karena ini penyebabnya adalah stigma, yang kita intervensi juga ini ya. Yang kita intervensi ini. Nah, karena ini yang kita intervensi penyebabnya ya, karena asuhan keperawatan itu maunya adalah menyelesaikan masalah keperawatan dari akarnya, dari penyebabnya. Kalau penyebabnya belum dibersihin, ibarat rumput, ini akan muncul cabang-cabang baru, masalah keperawatan baru, ya. Artinya kita perlu mengintervensi keluarga, atau lingkungan terdekatnya, lingkungan pergaulannya, dan masyarakat di sekitarnya.
ya. Oke. Kemudian penderita HIV ya yang sudah terdiagnosis HIV ya juga beresiko tinggi untuk mengalami gangguan depresi. Depresi. Nah, ini juga ada stage-nya. Sorry. Ada tahapannya, nggak ujuk-ujuk, ya. Ada tahapannya. Kemudian ada juga yang mengalami gangguan kesehatan mental, gitu ya, karena pengalaman, karena traumatik, ya, pengalaman traumatik di hidupnya dia, ya. Ini biasanya terjadi pada kasus-kasus kekerasan fisik, misalnya, ya, KDRT, kemudian apalagi kasus-kasus pemerkosaan, ya, terus apalagi perdagangan manusia, ya, bully secara verbal dan fisik, ya. Ini akan membekas teman-teman, ya. Terutama tadi kasus-kasus pemerkosaan, ya. Kalau kita lihat fenomena sekarang ya, ada beberapa penderita gangguan jiwa yang perempuan nih, ya, tiba-tiba hamil. Nah, itu kan uh, proses yang sudah kita ketahui bersama sebagai tenaga kesehatan ya, bahwa ada proses pembuahan di dalam apa namanya, sebelumnya ada proses sebelumnya lagi gitu ya, yang menyebabkan terjadinya kehamilan di luar nikah. Sudah dia mengalami gangguan jiwa misalnya, kemudian uh, dia terinfeksi HIV/AIDS misalnya dari orang lain, ya. Nah, itu akan semakin memperberat, ya, semakin memperberat. Ada juga yang awalnya sehat, tapi karena pengalaman traumatik jadinya uh, sakit, ya, mengalami gangguan jiwa maksud saya, ya. Kemudian ada masalah lain seperti ansietas ini. Ini sering terjadi terutama pada kasus-kasus baru ya. Pada kasus-kasus baru yang dia itu baru terdiagnosis HIV. Ini sudah saya kasih suara belum ya? Bentar. Jangan sampai saya cuap-cuap sendiri belum ada suara. Oke. Ada ya. Aman. Oke. Sampai di mana tadi? Ansietas. Terutama pada kasus-kasus baru ya, yang seseorang itu sudah baru didiagnosis HIV. Nah, itu biasanya ada kecemasan, ya. Ada kecemasan di dalamnya, gitu ya. Kemudian sampai dengan dia merasa, aduh hidup saya ini kayaknya udah hancur, aduh hidup saya udah nggak ada gunanya lagi, ya. Aduh pasti saya dijauhin temannya, pasti nggak ada orang yang mau bergaul sama saya, gitu ya. Kekhawatiran-kekhawatiran yang berlebihan, kalau tidak diintervensi secara uh, perawatan, gitu ya, medis maupun perawatan ya, itu akan menyebabkan terjadinya gangguan jiwa. Ya. Makanya kalau HIV ini kan bisa terjadi pada semua populasi sebetulnya ya, baik pria maupun wanita, remaja, bahkan anak-anak gitu ya. Dari siapa gitu ya? Misalnya dari ibu ke anaknya ya. Nah, hal-hal seperti ini di masyarakat perlu kita berikan pemahaman, teman-teman. Ya, terutama kaitannya dengan cara penularan HIV gitu ya. Cara penularan HIV ini kan sebetulnya melalui cairan tubuh ya, contohnya darah ya. Uh, Syarat utama dia bisa masuk ke tubuh ya seseorang gitu ya, menginfeksi seseorang, harus ada port entry-nya dulu ya, harus ada port entry-nya. Selama kulit kita ini dalam kondisi baik ya, tidak ada luka contohnya ya, kita bersentuhan tangan seperti ini dengan penderita HIV juga nggak apa-apa, bersalaman juga nggak apa-apa ya. Tapi kalau kamu ngerasa
kondisi kulit kamu kurang baik, misalnya ada luka, ada lecet dan lain sebagainya, ya kamu gunakan APD standar untuk mencegah terjadinya penularan. Contohnya ya, menggunakan sarung tangan misalnya ya. Oke, gunakan APD yang sesuai ya. Contohnya kalau misalkan HIV ya karena penularannya melalui apa namanya? Skin to skin yang cairan tubuh gitu ya, yang ada protein entry-nya ya gunakan handscoon gitu ya. Kalau TB misalnya ya gunakan masker gitu ya. Gunakan alat pelindung diri yang sesuai, yang relevan maksud saya. Oke, ansietas. Lalu sampai dengan terjadinya apa ya? Keinginan bunuh diri. Nih, contohnya. People living with HIV are at an increased risk for suicide. Ya, lebih meningkatkan risiko terjadinya bunuh diri. Ya, nih 3 kali lebih tinggi, gitu ya, untuk commit suicide, untuk merencanakan ya bunuh diri dibandingkan dengan orang-orang yang tidak menderita HIV. Nah, ini enggak kita harapkan nih. Makanya asuhan keperawatan jiwa pada penderita HIV itu disesuaikan dengan gejala klinis, ya, gejala yang dialami. Contohnya ya, kalau ada tanda-tanda pasien tersebut ingin melakukan bunuh diri, ya gunakan asuhan keperawatan apa? Risiko bunuh diri. Ya, kalau misalkan tadi ada ansietas, lakukan asuhan keperawatan. Bagaimana manajemen ansietas? Ya, intervensi keperawatan kalau dinanda, nih, sorry. Intervensi keperawatan kalau dinanda nikno itu banyak banget dan itu yang harus teman-teman apa? Ya. Kalau di NIK, teman-teman coba deh NIK bagian belakang itu dilihatin. Ya, nanti saya kirim nursing intervention classification. Teman-teman lihat intervensi keperawatan yang basic nurses. Ya. Basic nurses itu kompetensinya nurse. Ada nursing assistant, ada basic nurses, dan ada post basic. Nah, teman-teman hafalin intervensi keperawatan yang basic nurse. Kalau teman-teman hafal intervensi basic, gitu ya, teman-teman nggak akan kesulitan nanti pada saat mengerjakan soal-soal asuhan perawatan di uji kom. Ya, kalau gejalanya adalah depresi, ya teman-teman di NIK ada manajemen depresi, gitu ya, atau terapi khusus untuk depresi, gitu ya. Teman-teman cari yang relevan saja, ya. Asuhan keperawatan ini kan tahapannya sama ya sebetulnya, mulai dari proses melakukan pengkajian, mengklasifikasikan data, gitu ya, yang mana yang normal dan tidak normal, adaptif dan tidak adaptif, kemudian lakukan analisis, kemudian melakukan apa ya, menegakkan masalah keperawatan, ya merumuskan diagnosis keperawatan. Ingat ya, teman-teman bedakan antara masalah keperawatan dan diagnosis keperawatan. Kalau ada pertanyaan ini nanti di uji kompetensi, teman-teman harus bisa memutuskan langsung, nggak usah nunggu lama-lama. Masalah keperawatan, ya, masalah keperawatan yang muncul dalam redaksinya itu hanya problem. Ya. Kalau ditanya masalah keperawatan utama pada kasus tersebut adalah cari jawabannya yang redaksinya problem saja. Nah, tapi kalau pertanyaannya adalah diagnosis keperawatan prioritas, misalnya ya, berdasarkan kasus tersebut adalah diagnosis. Kalau diagnosis formulanya itu pasti PES atau paling tidak PE. Problem, etiologi, simptom, atau problem etiologi. Ya, itu yang membedakan. Harusnya hal-hal seperti ini sangat konsep sekali, gitu ya, sangat konsep sekali dan sudah teman-teman pahami di luar kepala, itu ya. Oke, nah seperti yang saya sampaikan beberapa minggu lalu, ya, orang-orang yang
merencanakan akan melakukan bunuh diri itu memberikan tanda help me, ya. Kalau saya bilang help me, kalau ada kata-kata begini, kayaknya lebih bagus saya nggak ada di sini deh, nggak ada di dunia ini. Kayaknya dia lebih baik tanpa saya. Tolong jaga anak-anak saya mau pergi jauh. Itu sebetulnya adalah tanda, ya teman-teman. Itu adalah tanda, sign, gitu ya, kode, ya. Makanya kita sebagai perawat itu harus harus peka terhadap kode yang diberikan oleh pasien, ya. Peka terhadap tanda, gitu ya. Kemudian peka juga terhadap gejala. Karena sebetulnya yang disampaikan pasien itu adalah berisi tanda, ya, berisi oh kalau dia bilang kayak gini berarti wah, ini mengarahnya ke sini, ya. Langsung muncul, ya, pemikiran kita, oh kayaknya dia ngarahnya ke sini deh, oh kayaknya dia akan melakukan ini deh, seperti itu. Gunakan nalar yang seperti itu, ya, critical analisisnya seperti itu. Kemudian perlu treatment, ya, treatment yang apa namanya, yang khusus, gitu ya, untuk menangani gangguan-gangguan seperti yang saya sampaikan tadi, depresi, ansietas, suicide dan lain sebagainya, gitu ya. Nah, beberapa kita perlu farmakologik, ya. Untuk beberapa kasus kita perlu farmakologik. Nah, karena ini adalah kasus-kasus gangguan, ya, sakit secara psikologis, gitu ya. Artinya kita harus kolaborasi dengan satu dokter spesialis jiwa atau psikiater. Yang kedua, ya, karena teman-teman adalah general narsis, teman-teman harus kolaborasi, ya, atau rujuk ke spesialis, nurse spesialis keperawatan jiwa, atau teman-teman lakukan non pharmacologic treatment dengan terapi modalitas. Terapi modalitas di keperawatan banyak banget, gitu ya. Ada yang main body, mind, terus herbal dan lain sebagainya. Ya, banyak. Tapi hanya beberapa saja yang perawat kenali. Itu sedihnya. Ya. Terapi mental basic ini kan banyak kan, ya. Contohnya, ya, contoh sederhana nih, misalnya kita duduk begini bisa loh sambil kita terapi relaksasi nih, misalnya tarik nafas dalam, membayangkan sesuatu yang indah, gitu ya, dan lain sebagainya. Nah, itu terapi, ya, ketenangan jiwa, ya. Nah, itu yang harus kita perkenalkan pada klien dan keluarga. Misalnya terapi menggambar, terapi mewarnai, atau journaling terapi. Journaling terapi itu kan mencurahkan emosinya, ya, melalui tulisan atau melalui gambar, ya. Nanti kita nilai berdasarkan gambar tersebut. Oh, ya, sepertinya perasaan beliau pasien ini sedang sedih. Hal ini tergambar dari tulisannya. Bla 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 bla, misalnya, ya. Yeah. Ada juga di beberapa negara yang prevalensinya lebih banyak ke wanita, ya. Prevalensi penderita HIV lebih banyak terjadi pada wanita. Di beberapa negara, tanda kutip, ya, women living with HIV, ya, biasanya mengalami gangguan kesehatan mental, ya, lebih tinggi dibandingkan dengan populasi pada umumnya, ya. Nah, ini menjadi pertanyaan nih buat kita. Kenapa ya? Kenapa ya? Kok bisa? Gitu kan? Jadi pertanyaan. Kalau teman-teman riset, ini bisa jadi pertanyaan penelitian. Kenapa wanita? Padahal HIV bisa aja menginfeksi
pria dan wanita dari segala tingkatan umur. Kenapa wanita yang banyak mengalami gangguan kesehatan mental nih? Kemudian gangguan kesehatan mental berkontribusi pada adherent ini kepatuhan ya. Kepatuhan dapat mengurangi kepatuhan minum ART ya, antiretroviral terapi ya. Nah, seperti yang kita ketahui, hingga saat ini ART masih dinilai efektif untuk menurunkan CD4 ya, untuk menurunkan apa ya, mengontrol biar virusnya itu tidak apa ya, tidak overload ya, bahasanya overload. Nanti teman-teman kalau saya ada keliru menyebutkan sesuatu, menyampaikan sesuatu, teman-teman boleh sharing ya, boleh sharing. Saya menyoroti kalau mengajar begini, yang saya soroti dari community setting, ya, community setting. Dari sudut pandangnya masyarakat, gitu ya, dari pendekatan masyarakat dan keluarga, gitu ya. Sehingga yang clinical setting teman-teman boleh nanti sharing, ya, sharing. Walaupun saya punya basic pengalaman clinical setting, gitu ya. Tapi sekarang saya lebih mendalami community dan family nursing, ya, sehingga yang sifatnya clinical setting teman-teman nanti boleh di sharingkan, gitu ya, di sharingkan. Apa sih yang terbaru gitu ya dalam perawatan HIV ini di rumah sakit nih misalnya. Saya pernah merawat pasien HIV gitu ya. Pasien HIV ini eh, sebelum dia terdiagnosis HIV, beliau ini karyawan di sebuah bank BUMN. Orangnya baik, baik banget ya, orangnya baik banget. Dan kalau kita lihat sekilas memang tidak nyangka gitu ya akan terinfeksi HIV gitu ya. Singkat cerita gitu ya, eh, teman-teman di lapangan ya, saya nggak tahu deh apakah di semua rumah sakit seperti itu atau tidak gitu ya. Pada saat kembali ke nurse station, seringkali saya dibisikin itu B20, B20, itu nah, itu nah, gitu ya. Yang konotasinya itu negatif gitu ya. Maksud saya adalah kalau petugas kesehatannya aja begitu gitu ya, jangan sampai loh, jangan sampai kedengaran oleh pasien dan keluarganya. Kalau didengar oleh pasien dan keluarganya, itu pasti akan sangat sedih, memperburuk kondisi. Ya. Kalau petugas kesehatannya begitu, ya kita bisa berpikir, apalagi orang yang belum tahu apa-apa nih tentang konsep HIV, ya pasti akan lebih buruk lagi perlakuannya. Ya. Tidak boleh ada apa namanya hal-hal yang apa ya dalam tanda kutip ya ngomong A B C D-nya itu eh, terlalu banyak ya, too much gitu ya. Obrolan kita sebagai tenaga kesehatan harusnya yang relevan saja dengan kondisi kesehatan pasien. Misalnya ya, hasil pemeriksaan laboratoriumnya begini gini gini gitu ya. Hasil pemeriksaan suhu gini gini, TTP begini gini gini ya. Input output balance cairannya gini, gitu aja harusnya gitu ya. Bukan yang ada justifikasi A I U E O. Ah, yang kalau didengar oleh pasien dan keluarganya itu saya bisa ngebayangin pasti sedih ya. Jangan juga kita sebagai nakes ini jadi superhero gitu ya. Jadi superhero maksudnya adalah saya sehat kok ini gitu ya. Melakukan treatment ke pasien yang sudah dia itu terdiagnosis HIV tidak menggunakan apa-apa gitu ya. Tidak menggunakan handscoon misalnya gitu ya. Paling tidak kita mencegah risiko saja gitu ya, mencegah risiko. Misalnya yang lebih sering dibuka infus.
ya gunakanlah handscoon, atau mengganti linen misalnya, gunakanlah handscoon, ya. Oke. Mental health disorder harusnya harusnya kalau dijalankan dengan baik, kasus-kasus kinos itu bisa ditekan ya, teman-teman, bisa ditekan. Mental health disorder contribute, oh ini sudah tadi ya, pada ketidakpatuhan pengobatan. Karena pasiennya akan berpikir, ngapain saya minum ART? Gitu ya. Orang saya udah nggak dihargai di keluarga ini, gitu ya. Saya nggak dibutuhin lagi. Hidup saya udah hancur. Itu, ya. Karena kurangnya dukungan sosial. Family support, ya, family support sangat dibutuhkan. Nah, yang saya pelajari dari kasus yang saya tangani adalah istrinya sangat 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 sayang dengan suaminya. Dibuktikan dengan dia merawat suaminya hingga akhir, ya. Merawat suaminya dengan hingga akhir, kemudian apa yang dibutuhkan suaminya itu dia penuhi, gitu ya. Itu saya sangat senang. Itu contoh yang baik menurut saya, gitu ya. Uh, Unconditional love, ya, kayak kita memberikan kasih sayang kepada suami atau kepada istri, gitu ya, dalam kondisi apapun, sehat maupun sakit, gitu ya. Oke. Kemudian ada juga kasus-kasus maternal mental health issue, ya. Kasus-kasus HIV pada wanita ibu hamil, ya. Kasus-kasus HIV yang terjadi pada ibu hamil, ya, selama kehamilan maupun pos, gitu ya. Nah, ini akan beresiko menimbulkan yang namanya perinatal mental disorder, ya, perinatal depresif, ya, beresiko menimbulkan itu. Nah, ini menjadi perhatian semua negara-negara dunia nih, kasus-kasus maternal mental health issue ini, gitu ya. Karena nggak hanya berdampak pada ibu hamil saja, tapi pada janin yang dikandungnya, gitu ya. Nah, biasanya ini konsultasi ini, gitu ya. Konsultasi dengan beberapa dokter spesialis ya, biasanya ya, untuk menangani kasus-kasus seperti ini. Dilihatnya dari sudut pandang objin misalnya, terus kemudian dilihat dari sudut pandang penyakit dalam misalnya. Jadi penanganannya ada beberapa interdisiplin ilmu di situ. Kalau kita di keperawatan ada yang namanya PKA, ya, praktik kolaborasi antar profesi, ya. Nah, itu bisa kita manfaatkan juga nih, ya, praktik kolaborasi antar profesi. Di standar profesi keperawatan sebelumnya belum ada praktik kolaborasi antar profesi. Nah, sekarang kita lagi galakan praktik kolaborasi antar profesi yang kita itu mengundang beberapa kolegium dari semua disiplin ilmu. Ya, contohnya kedokteran gigi, kedokteran hewan, kedokteran apalagi spesialis ini, spesialis itu, ya kita undang, ya. Apa sih bentuk kolaborasi yang bisa kita lakukan di berbagai apa namanya bidang ini, gitu ya. Karena menyangkut kewenangan, teman-teman. Makanya kita perlu libatkan. Oke. Kemudian pregnant women with HIV AIDS or increase. Oke. Wanita ibu hamil, gitu ya, dengan HIV itu dapat meningkatkan resiko terjadinya mental disorder, terutama di semua trimester, ya, trimester maupun atau postpartum, dibandingkan dengan ibu yang tidak terinfeksi HIV, gitu ya. Ibu hamil ini kan dua sebetulnya, ya, yang dia pikirkan, dia sendiri, kemudian anak yang dikandungnya, ya. Ya, misalnya ya, yang biasa terjadi ini seperti ini. Aduh, saya kan HIV, anak saya jangan-jangan lahir
HIV juga misalnya ya, itu bisa saja terjadi seperti itu ya. Who knows apa yang dipikirkan oleh ibu ya. Makanya teman-teman pada saat melakukan anamnesa harus tuntas ya, harus dikaji secara tuntas, jangan terputus gitu ya, jangan terputus, kaji secara mendalam gitu ya, termasuk gitu ya asal usulnya dari mana ini ya, sumber sehingga si ibu ini bisa terinfeksi HIV gitu ya. Kemudian dapat meningkatkan resiko bunuh diri ya, dan menyakiti diri sendiri. Nah, tuh ya. Oh ya, saya ada pengalaman gitu ya di desa saya dulu ya, di desa saya. Ibu ini hamil. Sepertinya dia depresi karena hamilnya itu di luar nikah ya. Jadi dia minum, teman-teman tahu arak enggak? Ya. Kalau kami manggilnya di sana arak, alkohol lah intinya ya, alkohol. Dia lagi hamil padahal ya. Sehingga berakibat untungnya ya, untungnya si ibu ini selamat dan anaknya juga selamat, tapi ya, tapi anak yang dilahirkan itu cacat ya, nggak bisa ngomong. Nah, ini yang mau kita cegah ya. Memang tidak berdampak pada ibunya nanti kalau dia gagal suicide, tapi misalnya berdampaknya pada anak yang akan dilahirkannya gitu ya. Atau dia menyakiti diri sendiri ya. Menyakiti diri sendiri bisa saja dengan misalnya ya membenturkan kepala ke dinding misalnya, atau melukai diri sendiri dengan benda apapun. Makanya prinsip perawatan uh, pasien dengan resiko bunuh diri adalah kita amankan lingkungan. Nah, ini bisa teman-teman praktikkan di lapangan ya, di clinical setting ya. Amankan lingkungan termasuk apa teman-teman? Yang jarang sekali kita ini, yang jarang kita ngeh, hand rub ya. Ini loh, hand rub itu bisa saja sebagai media. Orang yang depresi, orang yang punya keinginan bunuh diri akan melakukan segala daya upaya agar rencananya terrealisasi. Makanya prinsip perawatan utama untuk kasus-kasus risiko bunuh diri adalah amankan lingkungan, jauhkan benda-benda atau hal-hal yang berisiko bisa apa ya, terrealisasi itu bunuh dirinya ya, entah itu pisau misalnya, silet, apalagi saya ngebayangin aja dia udah ngeri nih ya. Kemudian hand rub ya, dan lain sebagainya ya, yang beresiko untuk jadi media orang tersebut, pasien tersebut untuk bunuh diri ya. Ini yang saya sampaikan tadi, perinatal depression ya. Coba nanti kita lihat apa sih tanda dan gejalanya ya yang bisa kita lihat. Nih, ini beberapa gangguan kesehatan mental yang berkaitan dengan HIV. Ya, yang pertama major depressive disorder atau disingkat MDD. Nah, ini biasanya uh, berdampak pada sekitar 30% dari people living with HIV, orang-orang yang hidup dengan HIV. Orang-orang yang hidup dengan HIV 30%-nya mengalami gangguan depresi, itu maksudnya ya. Kemudian major depression disorder ini juga berkaitan dengan mengurangi kepatuhan untuk konsumsi ART tadi, obat obat untuk penderita HIV ya, yang dapat menurunkan quality of life ya, kualitas hidup, kemudian meningkatkan mortalitas. Kenapa meningkatkan mortalitas? Karena kan HIV ini kan menyerangnya sistem kekebalan tubuh. Kekebalan tubuh diserang gitu ya.
imunitas tubuh kan menurun, ya. Akibatnya banyak gejala penyakit yang timbul, ya. Banyak gejala penyakit yang timbul. Makanya selain dari dia konsumsi ART, treatment untuk penderita HIV juga sifatnya simptomatik, ya, berdasarkan gejala yang dialami. Contoh, gejala tanda dan gejala yang dialami misal sariawan, ya obat untuk ngobatin sariawan yang dikasih. Kemudian kalau dia demam, ya obat untuk nurunin demam, ya. ART-nya tetap diminum gitu ya, tapi ada apa namanya? Ada gandengannya. Ya bahasanya gandengannya, ya. Ada gandengannya sesuai dengan simptom yang dialami, gejala yang dialami. Kalau dia mual muntah, ya kasih obat untuk kontrol mual dan muntah. Kalau diare, obat untuk diare gitu ya prinsipnya. Dan major depressive disorder ini banyak terjadi pada kasus-kasus lonely, kesepian. Maksudnya adalah udah dia itu terdiagnosis HIV, dijauhi teman-temannya, gitu ya. Kegiatannya lagi nggak ada, gitu misalnya, ya bertambah, gitu ya. Bertambah. Coba deh teman-teman, kalau lagi sendiri di kamar misalnya, ya, ngapain seharian sendiri, apa yang akan teman-teman lakukan? Apa yang muncul di benak teman-teman? Pasti, aduh, kok begini-gini aja ya? Ya pasti ada pemikiran yang seperti itu, ya. Pengen deh ada teman yang mampir, gitu. Misalnya, ya, lack of support, ya, udah nggak ada support lagi dari orang-orang sekitarnya. Makanya apa namanya tadi salah satu, berarti ini salah dua, gitu ya. Untuk treatment, ya, treatment pada penderita major depressive disorder, pada penderita HIV, gitu ya, adalah support system, baik dari family support maupun social support, ya. Kita harus kasih pemahaman ke keluarganya, ini HIV, gejalanya seperti ini, tandanya begini, penularannya seperti ini, supaya jangan lack of support ini, jangan kehilangan support lagi. Menderita HIV justru harus ada support, harus ada kasih sayang, cinta kasih di keluarga tersebut. Walaupun kamu HIV, kamu tetap anak saya akan rawat kamu, ya, kamu jangan merasa sendiri, kami akan mendukung kamu untuk tetap produktif misalnya, ya kan. Sampai ajarkan keluarganya, lakukan promosi kesehatan secara intens, ya, secara intens, karena nggak cukup satu kali. Promosi kesehatan di keluarga tidak cukup hanya sekali, ya. Satu kali pertemuan di keluarga itu aja kita sasarannya adalah tugas kesehatan keluarga satu. Keluarga mampu mengenal dulu kan, ya. Keluarga mampu mengenal masalah kesehatan. Artinya kita memperkenalkan, memberikan edukasi kesehatan di situ, ya. Syukur kalau hanya sekali. Kadang-kadang keluarganya nggak ngerti-ngerti. Besoknya lagi, pertemuan kedua di minggu berikutnya, masih aja di tugas kesehatan yang pertama. Minggu ketiga, misalnya udah paham nih keluarganya, udah bisa nih menyebutkan bla bla bla. Masuk ke tugas kesehatan keluarga yang kedua, ya. Keluarga mampu memutuskan. Kalau dia udah kenal, dia mampu memutuskan. Saya harus rawat anggota keluarga saya yang begini. Oh, kami harus sama-sama terlibat untuk merawat si A. Mampu memutuskan. Untuk memutuskan prosesnya panjang, teman-teman. Dukungan pengambilan keputusan misalnya, ya. Ini intervensinya based on NIC. Ya, saya ngomongin NIC nih. Ya. Karena SDKI, SIKI, SLKI sekarang lagi direvisi, ya belum keluar nih yang terbarunya. Yang ngomongin nih, dukungan pengambilan keputusan di SIKI ada. Oke. Udah nih tugas kesehatan yang kedua, masuk ke tugas kesehatan yang ketiga kan. Keluarga mampu merawat. Nah, merawat ini banyak kegiatannya. Biasanya nggak cukup cuma sekali, ya.
Karena aspeknya adalah bio, psiko, sosiokultural, dan spiritual, bio aja banyak kegiatannya. Kalau pasien HIV-nya itu mengalami misalnya demam, ya bagaimana cara merawat demam? Ya, kan kita nggak bisa asumsikan penderita HIV ini hanya psikologis. Seperti yang saya sampaikan tadi itu seperti circle, ya seperti circle. Oke, ajarkan beberapa cara untuk merawat, barulah masuk ke tugas kesehatan yang keempat. Keluarga mampu modifikasi lingkungan. Kalau kasusnya adalah major depressive disorder, bagaimana caranya kita memfasilitasi lingkungan yang sesuai supaya gejala depresinya itu bisa berkurang. Ya, masuk ke tugas kesehatan yang kelima, tugas kesehatan keluarga yang kelima, keluarga mampu memanfaatkan fasilitas layanan kesehatan. Kalau di masyarakat, pasti harus ke puskesmas dulu, atau klinik, atau praktik pribadi, gitu ya. Nah ini juga susah, ya. Mengedukasi masyarakat itu perlu effort lebih ya teman-teman. Gak cukup cuma sekali kadang-kadang. Ini pantat nggak mau bergerak nih dari rumah, padahal keluarganya itu udah menjerit sakit, ya. Kemudian persep HIV, ya stigma dari masa negatif, stigma ini masih banyak ya, masih banyak sekali. Dan 9% dapat meningkatkan risiko mortalitas, ya angka kematian, meningkatkan angka kematian dibandingkan dengan orang-orang yang tidak mengalami gejala depresi. Ya. Selanjutnya GAD, teman-teman, General Anxiety Disorder. Ingat ya teman-teman, karena ini kasusnya depressive disorder, artinya intervensi yang teman-teman pilih untuk menangani kasus depressive disorder ada intervensi-intervensi yang bisa mengurangi gejala minimal, ya. Bisa mengurangi gejala depresinya. Contohnya manajemen depresi atau terapi bla bla bla, gitu ya. Demikian juga ansietas, ya kecemasan. Di NIC banyak banget terapi untuk menangani ansietas, ya. Oke. 3,6% dari penderita HIV itu mengalami ansietas disorder. Ya, terutama pada kasus-kasus yang baru terdiagnosis tadi, ya, ansietas. Ketakutan akan dijauhi teman, ketakutan tidak bisa melakukan apa-apa lagi, ya. Ketakutan badannya misalnya tidak seindah dulu misalnya, dan lain ketakutan-ketakutan lain, ya. Dan ansietas ini dilaporkan terjadi pada satu dari atau setiap 4 penderita HIV, ya. Nih, 22% dari laki-laki yang menderita HIV ini, ya, menderita ansietas disorder lebih banyak ya dibandingkan pada laki-laki yang tidak mengalami uh, menderita HIV, ya. Dibandingkan dengan populasi umumnya, gitu ya. Itu gampang mencernanya. Oke. GEAD bisa diperparah kondisinya karena adanya stigma negatif. Kembali lagi ke stigma. Kalau udah ngomongin stigma, pasti yang kita intervensi itu tidak hanya pasien. Kalau si pasien yang kita treatment adalah bagaimana dia persip stigma tersebut dengan positif thinking, tapi itu susah sekali, banyak tahapannya, ya. Kita juga treatment keluarga dan masyarakat di sekitar, lingkungan di sekitarnya, ya. Oke. Nah, kan support sistem yang terbatas dilaporkan dapat meningkatkan kecemasan after, ya, kan, after receiving, menerima informasi bahwa dia terdiagnosis HIV. Berarti treatment yang bisa kita lakukan juga untuk pasien HIV, treatment ya, yang pertama ya screening dulu deh.
Yang pertama screening dulu. Screening dulu untuk mengetahui, melacak gitu ya. Kalau ini sudah terdiagnosis HIV, apa keluarganya juga terdiagnosis uh, penyakit yang sama? Screening. Itu yang pertama. Terus yang kedua, kalau dia sudah uh, mengetahui diagnosisnya gitu ya, oh saya ini menderita HIV gitu ya, bla 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 bla. Teman-teman lakukan konseling. Konseling. Konseling itu termasuk nanti teman-teman menyampaikan apa treatment yang sesuai untuk kondisi pasien dan keluarga. Ya. Lakukan konseling. Konseling ini sifatnya adalah supaya pasien dan keluarganya mengenal apa masalah yang sedang mereka hadapi. Mengenal apa sih treatment yang sesuai. Jadi tugasnya perawat itu. Jadi kalau konseling itu yang banyak menyampaikan kontribusinya adalah klien dan keluarganya. Kita hanya memfasilitasi. Misalnya ya, keluarganya belum mengetahui treatment apa saja yang dibutuhkan untuk menderita HIV, ya, yang mengalami ansietas. Ya, kita sampaikan ada beberapa pilihan sebetulnya yang bisa Bapak Ibu pilih. Yang pertama, ya, Bapak Ibu bisa melakukan yoga misalnya. Lakukan yoga yang bisa dilakukan dimanapun dan kapanpun. Lakukan selama 30 menit. Ya, caranya bisa kita latih secara bertahap. Terus yang kedua, Bapak Ibu bisa melakukan bla bla bla. Terus yang ketiga apa? Itu sampaikan. Nah, sampai akhirnya mereka memilih treatment apa yang sesuai di mereka. Kira-kira dari beberapa rekomendasi saya, yang mana yang Bapak Ibu pilih, yang cocok dengan Bapak Ibu, yang sekiranya bisa dilakukan oleh Bapak dan Ibu. Oh, kayaknya ini deh, karena bla bla bla. Itu konseling, ya. Pelibatan keterlibatan pasien dan keluarganya lebih banyak porsinya dibandingkan perawatnya. Perawat memfasilitasi. Kalau pasiennya kurang memahami, perawat menyampaikan, memberikan pemahaman. Itu konseling, ya. Barulah nanti ada terapi farmakologis dan lain sebagainya, ya. Ini PTSD, post traumatic stress disorder. Sekitar 28% dari penderita HIV, people living with HIV, ya, juga terdiagnosis PTSD, post traumatic stress disorder. Garis bawahi kata traumatik gitu ya. Artinya ada experience traumatik, ya, sehingga pasiennya itu ya udah HIV, ya, teringat kejadian-kejadian masa lalu, ya, yang sifatnya buat trauma, yang selalu diingat-ingat terus, yang konotasinya itu negatif, ya. Lebih besar sekitar 40% pada penderita HIV yang mengalami physical violence, ya. Apa ya? Yang mengalami violence itu seperti apa ya, bahasa Indonesianya itu seperti attack gitu ya, orang yang ganggu dia secara fisik. Itu bahasanya saya ya, bahasanya saya. Teman-teman coba deh cari violence itu apa, ya. Itu yang dia itu secara fisiknya itu mengalami pemukulan dan lain sebagainya dari orang di sekitarnya, yang dia itu dianiaya secara fisik gitu ya. Itu physical violence yang dia ingat terus. Kayaknya aku dulu pernah dipukul begini-begini, aku malu dilihatin teman dan lain sebagainya, gitu ya. Yang akhirnya bikin trauma, ya. Gangguan jiwa ini kan terjadi sebetulnya karena adanya stresor sebetulnya. Nah, salah satu stresornya adalah physical violence. Gangguan jiwa terjadi karena adanya stresor. Nah, stresor ini kita punya respon. Ada dua respon terhadap stresor. Ada respon
adaptif dan respon maladaptif. Nah, ini penderita HIV ini kemana nih? Adaptif atau maladaptif? Biasa yang mengalami gangguan kesehatan mental itu biasanya yang maladaptif respons terhadap stresor. Ya, contohnya ya, dengan dia pegang kepala membentur begini ya seharian sampai berbulan-bulan, ya. Itu maladaptif respon, ya. Dan lain sebagainya. Ada respon adaptif dan maladaptif terhadap stresor, ya. Parahnya adalah si bunuh diri, kasus-kasus bunuh diri, ya. Ini yang saya sampaikan tadi, newly diagnosed HIV positive person and PLWH are high risk group for suicidal ideation. Ya. Orang-orang yang baru terdiagnosis positif HIV dan people living with HIV, ya, merupakan kelompok yang berisiko tinggi terhadap ide bunuh diri, ya. Kalau teman-teman uh, me, apa ya, meresapi kalimat ini, teman-teman akan langsung nyambung. Oh ya, kan penderita HIV ini kan sakitnya fisik banyak sekali ya, gejala penyakit yang dialaminya. Oke. Kita aja satu nih misalnya batuk doang udah stres banget, apalagi mereka yang banyak. Itu contoh sederhana cara berpikir. When faced with stigmatization related to HIV. Nah, ada yang namanya kelompok rentan dan kelompok resiko tinggi. Ini contoh nih, kelompok resiko nih. Kelompok beresiko nih, gay, bisexual man, itu kelompok beresiko. Terutama kalau sudah terdiagnosis HIV, ya, terdiagnosis HIV akan punya ide untuk melakukan bunuh diri ini meningkat nih sekitar 22%. Ya, kita nggak bisa tutup mata ya teman-teman, sebagai nakes itu nggak bisa tutup mata dengan kelompok-kelompok ini, karena kita sudah terikat satu sumpah, ya, sumpah profesi, tidak boleh membeda-bedakan pasien berdasarkan pangkat, kedudukan, ras, dan lain sebagainya. Itu sumpah kita, sehingga kita nggak bisa pilih pasien mau dia gay, bisexual, gitu ya. Kita treatment, kita lakukan intervensi yang sama, person by person. Ya. Nah, more than ini ya, lebih dari 27% orang dengan terdiagnosis HIV yang baru terdiagnosis HIV itu experience ya, punya pengalaman ide bunuh diri, muncul ide untuk bunuh diri, ya, dan itu persisten, ya, terjadi selama 12 bulan, ya. Nah, makanya secara klinikal penting dilakukan screening untuk early diagnosis, ya, untuk early diagnosis resiko bunuh diri, contohnya early diagnosis ansietas, early diagnosis depresi, screening, ya, tuh, for early identification and intervention, ya, identifikasi dini dan intervensi segera. Sudah dapat nih kita identifikasi masalah kesehatannya apa, ya, masalah perawatannya apa, lakukan intervensi segera, segera, garis bawahi kata segera, ya. Nih, treatment untuk gangguan kesehatan mental MMD tadi ya, major depressive disorder. Yang pertama kita lakukan screening dengan menggunakan instrumen ini. Yang kedua, ya, kita apa ya, lakukan pengkajian secara komprehensif ya terhadap individu tersebut, ya. Bagaimana feelingnya? Adakah
tanda dan gejala yang mengarah ke depresif disorder, yang itu terjadi at least 2 minggu, ya, kurang lebih selama 2 minggu secara berturut-turut ada depressive feeling. Apa itu depressive feeling? Ini ya, mengalami perasaan depresi almost every day, setiap hari. Kemudian merasa kurang interest dengan aktivitas sehari-hari, tidak enjoy. Kemudian berat badannya jadi berkurang atau bertambah, ya. Kemudian agitasi, ya. Kemudian mengalami gangguan tidur. Ingat ya teman-teman, salah satu gejala awal dari gangguan jiwa adalah mengalami gangguan tidur. Selain malas mandi, ya, selain malas mandi, salah satu gejala, ya, awal dari gangguan jiwa adalah mengalami sleep problem, gangguan tidur, baik memulai tidur maupun pada saat tidur ada terganggu ritmenya, ya, atau malas mandi. Ya, coba deh teman-teman nanti ikut seminar atau workshop dari dokter spesialis jiwa, seru deh kalau bahas mental disorder, seru. Ya, saya berapa kali ikut seminar gitu ya dari profesor, tapi unit luar ya. Kebanyakan yang saya ikuti itu dari Manchester University gitu ya. Sebelum kebetulan saya update sekali gitu ya informasi seminar. Nanti kalau ada informasi seminar saya share deh teman-teman supaya teman-teman juga bisa ikut. Itu seru kalau bahas gangguan jiwa, seru sekali dan sangat menarik gitu ya buat saya seorang akademisi untuk melakukan penelitian terhadap mental illness, ya, atau mental health, ya. Kemudian kurang konsentrasi, kemudian berpikir untuk meninggal, melakukan suicidal plan, ya, merencanakan untuk bunuh diri. Kemudian GAD, ya, worry, garis bawahi kata worry ya, worry yang terjadi secara persisten, yang uncontrol, ya, dan terjadinya itu lebih dari 6 bulan, ya, lebih dari 6 bulan. Kemudian garis bawahi kata their daily function, impairment in their daily function, ya, aktivitas hariannya jadi terganggu. Worry itu, ya teman-teman, khawatir itu sebetulnya sesuatu yang alami, ya, sesuatu yang semua orang bisa worry gitu ya. Tapi pada orang-orang yang sehat gitu ya, kondisi worry itu tidak terjadi secara persisten sampai lebih dari 6 bulan, apalagi sampai mengganggu aktivitas harian, ya. Harusnya ada aktivitas pengalih, ya, normalnya ada aktivitas pengalih. Nah, salah satu treatment yang bisa teman-teman tawarkan untuk penderita ansietas adalah rencanakan aktivitas pengalih, misalnya dengan melakukan aktivitas fisik atau latihan fisik gitu ya. Rencanakan aktivitas pengalih supaya anxiety ini gitu ya berkurang, ya, dia nggak fokus terhadap kekhawatirannya yang menyebabkan terjadinya kecemasan yang terus-menerus. Teralihkan pikirannya, ya. Ini simptomnya, ya. Kalau lagi istirahat kurang, apa ya bahasanya itu, kurang lempeng, ya. Mengalami gangguan tidur, iritabilitas, gelisah, ya. Tense muscle, ya, kaku ototnya, ya. Kurang konsentrasi. Nah, nih teman-teman ada yang suka blank nggak? Nah, salah satu penyebab blank adalah teman-teman terlalu worry, terlalu cemas. Tolong nanti kalau sidang proposal
manajemen cemasnya diatur ya. Banyak hal ya. Misalnya teman-teman, permisi Bu, Pak, saya boleh minum sebentar? Ya. Itu salah satu cara untuk mengontrol ya. Teman-teman minum adem, nikmati ademnya air misalnya. Atur lagi napasnya. Baik Pak Bu, terima kasih atas pertanyaannya. Untuk pertanyaan Bapak dan Ibu bisa saya jelaskan bla 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 ya. Mind going blank ini kan terjadi karena satu ya, teman-teman menyampaikan sesuatu ritmenya terlalu cepat ya, sehingga kita tidak memberikan ruang untuk apa namanya ya, mencerna, memproses informasi itu, otak memproses informasi. Harusnya kalau ngomong itu ada jeda sedikit. Baik, baik Pak Bu, mohon izin untuk menjawab. Jadi ini bla 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 bla. Jangan terlalu cepat. Ya, kasih jeda sedikit. Apalagi kalau teman-teman kira-kira ada blank, jangan terlalu nampak blanknya, tapi jeda ngomongnya saja. Ya, atau teman-teman tadi minum misalnya ya. Dan petik, nggak ada semangat, lemas, nggak ada gairah ya. Ini teman-teman treatment sesuai gejala ya, sesuai gejala. Misalnya sleep problem. Nah, pilihlah intervensi keperawatan yang dapat mengurangi gejala sleep problem. Contohnya apa? Ada semua di NIC, ada semua di psiki. Teman-teman perlu buka lagi. Nih. Oke. Faktor yang berkaitan dengan munculnya ide bunuh diri pada penderita HIV, salah satunya, salah duanya lah ya depression ya dan ansietas ya, termasuk merasa hopeless ya. Tolong teman-teman nanti kalau ada temannya curhat, dengerin ya. Dia curhat karena mungkin aja dia udah mentok, dia butuh butuh untuk rilis. Stres ini kan harus rilis sebetulnya. Makanya beberapa tahun yang lalu muncul slogan curhat yuk dari Kemenkes untuk mengurangi depresi. Ya. Jadi kalau teman-teman punya rekan kerja atau apa yang lagi curhat, dengerin. Salah satu ya, salah satu skill yang perawat harus punya adalah skill mendengarkan, menjadi pendengar yang baik. Ya, coba deh teman-teman ke ruangan gitu ya. Visit nih teman-teman ya ke tiap-tiap ruangan pada saat pergantian shift. Selamat pagi Bu, ya, saya dengan perawat Andi. Saya shift siang. Nanti kalau butuh bantuan boleh nanti um, koordinasi ya, pencet bel, nanti kami samperin. Misalnya ya, ada yang ada keluhan nggak Bu hari ini? Misalnya ya, saya jangan dipotong dulu, dengerin dulu. Baik, ya. Tadi keluhan Ibu begini, ya. Obat sakit kepalanya sudah kami kasih. Kita evaluasi dulu ya Bu, kita observasi dulu. Nanti kalau misalkan setelah beberapa jam ya, pemberian obat, Ibu masih sakit kepala, kabarin ke susternya. Misalnya ya, supaya bisa kami sampaikan ke dokter yang merawat Ibu ya, atau dokter penanggung jawab Ibu ya. Intinya ya, ketika orang bercerita pasti ada, dia itu udah kayaknya saya butuh bantuan sehingga dia cerita. Itu kode sebetulnya ya. Bantuan seperti apa? Oh, bantuan masukan misalnya. Saya butuh saran deh. Gimana ya kalau begini? Dengerin dulu ya. Kemudian oke, CD4 oke lah ya, kaitannya dengan antiretroviral gitu ya.
Kalau pasien HIV/AIDS ini kan kita harus apa ya? Treatmentnya memang ART ini, gitu ya. Treatmentnya memang ART sehingga kepatuhan pengobatan itu penting, gitu ya. Kepatuhan pengobatan. Dan ini bukan hanya tugas seorang perawat, tapi tugasnya juga seorang caregiver ya, keluarganya ya. Makanya di keluarga tersebut kita bentuk petugas pengawas minum obat. Jadi nggak hanya penderita TB aja yang perlu PMO, nggak hanya penderita hipertensi aja yang PMO, HIV juga perlu PMO. Itulah bentuk family support dan social support, ya, yang harus. Nah, melakukan pengkajian terhadap ide bunuh diri, rencana bunuh diri secara intens adalah sesuatu yang vital. Ya. Kalau ada kata vital berarti itu harus kudu wajib, ya, harus kudu wajib. Ini special population treatment ya. Treatment pada populasi spesial. Ya, nyebutnya populasi spesial ya. Siapa itu? Ini lesbian, gay, bisexual, transgender, queer dan lain sebagainya, intersex dan lain sebagainya. Ini populasi spesial ya. Yang harus kita kaji juga, yang harus kita berikan asuhan keperawatan juga. Yang pertama ya, yang dibutuhkan adalah screening. Screening dulu dong ya. Screening mental health disorder, ada gangguan mental, kesehatan mentalnya enggak? Ya. Terutama kalau kelompok-kelompok ini sudah terkonfirmasi ya, sudah terdiagnosis positif HIV. Ya, screening juga mental health disordernya. Ya, lesbian, gay, bisexual, adult experience mental health disorder twice. Ya, kelompok-kelompok ini ya punya apa namanya ya, beresiko gitu ya mengalami gangguan kesehatan mental 2 kali lebih besar dibandingkan kelompok-kelompok heteroseksual ya, dan lebih lebih besar resikonya pada kelompok transgender ya, kelompok-kelompok transgender. Yang harus kita perhatikan juga adalah medication adherent counseling. Ini teman-teman ya, saya garis bawah ini medication adherent counseling. Tidak hanya penting untuk mental health-nya, tapi penting juga untuk manajemen HIV-nya. Ya, ini untuk kasus-kasus yang tadi uh, ibu hamil yang terkonfirmasi positif ya. Treatmentnya bisa supportive environment ya, dengan cara mengurangi stigma gitu ya, dengan cara respectful care. Respect ya, garis bawahi kata respect itu seperti menghargai dia sebagai perempuan seutuhnya misalnya ya. Kemudian promotion and preventionnya bentuknya adalah psikoedukasi gitu ya, memberikan edukasi kesehatan berbasis psikis ya, stress manajemen, social support ya, terutama dari partnernya ya. Misalnya kalau penderitanya adalah ibu hamil, partnernya partner support harus harus apa ya, kita harus edukasi supaya ini partnernya mensupport dia secara health-nya ya, promoting function-nya, life skill-nya ya, bagaimana dia bisa recognition ya, memaintain mental health condition-nya ya. Ini kalau sudah terdiagnosis, bagaimana kita lakukan treatment ya. Kemudian dengan berbagai tingkatan ya, termasuk medikasi nanti. Nah, untuk medikasi kita perlu rujuk ya, perlu rujuk ke dokter spesialis. Kalau kaitannya dengan, kalau masalahnya adalah pada ibu hamil ya, banyak nih spesialis yang harus kita konsulkan nih gitu ya. Karena keilmuannya kan beda-beda ceritanya ya.
Ini HIV care, ya perawatan yang kita lakukan ini kan harus kontinu sebetulnya ya, kontinu. Nah, bedanya kita dengan medis adalah perawatan yang kita lakukan itu didasarkan pada respon pasien dan keluarga. Jadi, respon secara verbal maupun nonverbal ya, secara tanda dan gejala ya, berdasarkan respon. Jadi kalau misalkan simptomnya adalah batuk ya, bagaimana cara treatment batuk ya. Atau masalahnya pada pernapasan, berarti diagnosisnya kemungkinan yang ada kaitannya dengan saluran pernapasan ya. Ini bisa teman-teman baca, ini apa namanya, manajemen perawatan pada kasus-kasus ibu hamil yang terkonfirmasi positif ya HIV ya. Misalnya ya, untuk kasus-kasus yang perempuan yang sudah tahu bahwa dia HIV dan sudah melakukan terapi ya, sudah menjalani terapi ART. Itu bagaimana, yang belum bagaimana gitu ya, yang tidak tahu sama sekali bagaimana ya. Pada saat masa antenatal bagaimana, pada saat intrapartum bagaimana, dan postpartum bagaimana. Ya, bisa teman-teman baca. Ini major recommendation kaitannya dengan HIV ya. Lakukan screening, HIV treatment gitu ya, dengan farmakologi dan non farmakologi, dan planning for postpartum. Ini kalau ibu hamil penderita HIV ya. Bagaimana nanti merencanakan postpartumnya, termasuk pemberian ASI eksklusif dan lain sebagainya. Oke, teman-teman, itu saja materi dari saya terkait dengan asuhan keperawatan jiwa pada ODIP dan keluarganya. Yang jelas, teman-teman, proses perawatan akan selalu sama ya. Teman-teman penting untuk, kalau ini clinical community setting atau family setting, teman-teman perlu kaitkan dengan tugas kesehatan keluarga. Bagaimana keluarga mampu mengenal masalah, mampu memutuskan masalah, mampu merawat, memodifikasi lingkungan yang sesuai, dan memanfaatkan fasilitas layanan kesehatan ya. Kaitkan itu kalau di community setting. Kalau clinical setting biasanya udah ada standar sendiri ya, SOP tersendiri di tiap-tiap rumah sakit untuk kasus begini, penanganannya seperti ini. Itu ada di CPPT dan lain sebagainya. Gitu ya. Dan sifatnya itu bisa mandiri ya, tindakan mandiri perawat, bisa juga sifatnya kolaborasi ya. Dan prinsipnya ya, yang tadi ya, kaitannya dengan pencegahan bunuh diri, perhatikan lingkungan ya. Perhatikan lingkungan ya, lakukan screening dan lain sebagainya, kemudian lakukan konseling dan lain sebagainya. Pilihlah intervensi keperawatan yang relevan untuk menyelesaikan masalah keperawatan. Ingat, tepat menentukan masalah keperawatan itu penting, tepat menentukan etiologi juga penting. Nah, cara menentukan etiologi dalam keperawatan jiwa adalah dengan membuat pohon masalah. Pohon masalah itu isinya adalah cause, cord, effect. Ya, itu seperti circle, hubungan sebab akibat. Penting. Kenapa? Kalau teman-teman nggak tepat menentukan penyebab terjadinya masalah perawatan tersebut, teman-teman nggak akan, ibaratnya nebas rumput itu nggak akan dari akarnya, nebas ujungnya, numbuh lagi rumputnya. Jadi nebasnya dari akar, ya, menyelesaikan masalah perawatan itu dari akar, dari penyebabnya, supaya nggak muncul lagi itu masalah. Ya, baik. Sekian dari saya, teman-teman. Kurang lebihnya mohon maaf ya. Selamat malam, selamat melanjutkan kegiatan kita masing-masing.